Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Muslimatul Husna, NIM A1C3190082 dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas reguler C. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum elektronika dasar 1 tentang rangkaian penyearah, setengah gelombang, gelombang penuh, dan gelombang sistem jembatan. Adapun tujuan dilakukannya praktikum ini yaitu: pertama, dapat mengidentifikasi bentuk gelombang penyearah dari setengah gelombang, penyearah dari gelombang penuh atau dua dioda, dan penyearah dari gelombang sistem jembatan dengan benar. Kedua, dapat menjelaskan proses terbentuknya gelombang penyearah setengah gelombang, penyearah gelombang penuh atau dua dioda, dan penyearah gelombang sistem jembatan dengan benar. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori rangkaian penyearah. Dioda merupakan komponen elektronika nonlinear yang sederhana. Struktur dasar dioda berupa bahan semikonduktor tipe P yang disambung dengan bahan tipe N. Pada ujung bahan tipe P dijadikan terminal anoda dan ujung lainnya katoda. Sehingga dua terminal inilah yang menyiratkan nama dioda. Rangkaian penyearah terdiri dari 3 macam, yaitu penyearah setengah gelombang, penyearah gelombang penuh, dan penyearah gelombang sistem jembatan. 1. Penyearah setengah gelombang. Penyearah setengah gelombang ini yaitu terdiri dari sebuah dioda saja. Melihat dari namanya, maka hanya setengah gelombang saja yang akan disearahkan. 2. Penyearah gelombang penuh. Penyearah gelombang penuh adalah sistem penyearah yang menyearahkan semua siklus gelombang sinus menggunakan 2 blok dioda. Satu blok dioda bisa berupa satu atau beberapa dioda yang diparalel, yang bekerja secara komponen. 3. Penyearah gelombang sistem jembatan. Dioda jembatan juga dikenal dengan istilah dioda bridge, karena penyearah terbentuk dari 4 buah dioda yang disusun sedemikian rupa, sehingga pada setiap setengah siklus sinusoidal baik sisi positif maupun sisi negatif akan disearahkan. Pada diode ini hanya ada 2 buah dioda saja yang menghantarkan arus pada setiap siklus tegangan AC, sedangkan 2 buah dioda lainnya mempunyai sifat isolator pada saat siklus yang sama. Adapun komponen-komponen yang digunakan yaitu dioda, V-sign, resistor, kapasitor, transformator, bridge, ground, dan osiloskop. Baiklah, kita akan memasuki langkah percobaan. Yang pertama, kita akan membuka aplikasi Proteus. Kemudian kita pilih New Project. Lalu kita pilih Yes, Next, Finish. Di sini kita akan membuat rangkaian penyearah sebanyak 3 rangkaian penyearah, yaitu rangkaian penyearah setengah gelombang, rangkaian penyearah gelombang penuh, dan rangkaian penyearah gelombang sistem jembatan. Kemudian kita akan membuat yang pertama kali yaitu rangkaian penyearah setengah gelombang dengan mencari komponen-komponennya, yaitu berupa resistor, kemudian kapasitor, kemudian dioda atau dioda yang berkode 1N4007. Kemudian kita akan cari transformator dengan kode Tran 2P3S. Kemudian kita akan cari V-sign, lalu bridge untuk merangkai rangkaian penyearah sistem jembatan nanti. Lalu kita akan rangkai semua komponen yang ada. Di sini kita akan tempatkan V-sign, lalu kita tempatkan dioda. Kemudian kita tempatkan resistor. Kita pilih rotate clockwise. Lalu kita hubungkan semua komponen.
Kemudian di sini kita juga membutuhkan ground. Di sini kita akan merubah ukurannya. Ukuran V-Sign yaitu amplitudenya 220 volt dan frekuensinya 50 Hz. Kemudian ukuran resistornya 0,1 kilo ohm atau setara dengan 100 ohm. Kemudian kita tempatkan osiloskop untuk melihat bentuk gelombangnya nanti, gelombang input maupun gelombang outputnya. Di sini sudah terlihat gelombangnya. Kita off-kan channel C dan channel D. Di sini terlihat bahwa rangkaian penyearah setengah gelombang ini tampak. Di sini yang dihasilkan yaitu gelombangnya setengah gelombang. Dimana penyearah setengah gelombang ini adalah penyearah yang paling sederhana karena hanya terdiri dari sebuah dioda. Melihat dari namanya saja, maka hanya setengah gelombang saja yang akan disearahkan. Nah, di sini kita sudah lihat bentuk gelombang dari rangkaian penyearah setengah gelombang. Kemudian kita akan membuat rangkaian penyearah gelombang penuh. Kita akan hapus dulu rangkaian ini. Kemudian kita akan tempatkan V-Sign-nya, lalu kita akan tempatkan transformator. Di sini kita memakai transformator. Kemudian kita hubungkan V-Sign lalu kita perbesar dulu. Setelah kita hubungkan V-Sign dengan transformatornya, lalu kita akan menempatkan dioda. Di sini kita menggunakan 2 buah dioda, sedangkan pada rangkaian penyearah setengah gelombang tadi kita hanya menggunakan 1 buah dioda saja. Kemudian kita akan menggunakan juga resistor. Di sini kita akan pilih rotate clockwise, lalu kita hubungkan semua komponen. Di sini kita juga membutuhkan ground dan kita tempatkan groundnya. Lalu kita akan rubah ukuran setiap komponen. Ukuran untuk V-Sign-nya sama seperti
ukuran yang sebelumnya ya, yaitu amplitudenya 220 volt dan frekuensinya sebesar 50 Hz. Kemudian ukuran dari resistornya yaitu 0,1 kilo ohm atau setara dengan 100 ohm. Lalu kita akan simulasikan. Sebelumnya kita akan letakkan dulu osiloskopnya untuk dapat melihat bentuk gelombangnya. Channel A, kemudian untuk channel B-nya lalu kita simulasikan, dan inilah bentuk dari gelombangnya. Kita off-kan dulu channel C dan channel D. Kita lihat di sini bentuk gelombangnya. Di sini terlihat bahwa gelombang yang terbentuk yaitu gelombangnya penuh. Rangkaian penyearah gelombang penuh ini merupakan sistem penyearah yang menyearahkan semua siklus gelombang sinus menggunakan dua blok dioda, yang mana satu blok dioda itu bisa berupa satu atau beberapa dioda yang diparalel yang bekerja secara komplemen. Satu dioda bekerja pada fase siklus positif dan satu dioda bekerja pada fase siklus negatif yang telah dibalik. Saat tegangan masukan berada pada siklus negatif, pada titik AO akan terjadi siklus negatif. Sementara pada titik OB akan terjadi siklus positif, sehingga D2 akan mengalami panjaran maju atau yang disebut dengan forward bias, dan D1 mengalami panjaran balik reverse bias, sehingga arus akan mengalir melalui D1 menuju ke beban dan kembali ke titik center tap. Tegangan yang terjadi pada beban mempunyai polaritas yang sama tanpa memperdulikan dioda mana yang menghantarkan, karena arus yang mengalir melalui arah yang sama, sehingga akan membentuk gelombang penuh yang disearahkan. Jadi di sini terlihat bahwa gelombang yang terbentuk yaitu gelombang penuh. Kemudian rangkaian penyearah yang terakhir yang kita buat yaitu rangkaian penyearah dioda, rangkaian penyearah sistem jembatan yang menggunakan dioda sebanyak 4 buah. Di sini kita rangkai lagi yaitu V-sign-nya, kemudian bridge yang sudah terdiri dari 4 buah dioda. Nah, perbedaannya dari rangkaian penyearah setengah gelombang yaitu penyearah setengah gelombang hanya menggunakan 1 buah dioda, sedangkan gelombang penuh menggunakan 2 buah dioda, dan gelombang sistem jembatan ini menggunakan 4 buah dioda. Setelah kita hubungkan antara V-sign dan bridge, lalu kita akan letakkan lagi kapasitornya. Kemudian kita akan pilih rotate clockwise, lalu kita akan pilih lagi yaitu resistor. Kemudian kita akan pilih rotate clockwise. Kemudian kita letakkan lagi ground. Kita hubungkan komponen-komponennya. Kemudian kita akan ubah ukuran komponennya, yaitu amplitudenya 220 volt dan
Frekuensinya 50 Hz, masih sama seperti yang sebelumnya ya. Lalu untuk nilai dari kapasitornya yaitu 100 nanofarad atau setara dengan 0,1 mikrofarad. Kemudian untuk resistornya berukuran 100 ohm atau setara dengan 0,1 kilo ohm. Lalu kita akan letakkan osiloskop untuk melihat bentuk gelombang dari rangkaian penyearah gelombang sistem jembatan ini. Kita letakkan sinyal untuk channel A, kemudian untuk channel B-nya. Lalu kita simulasikan. Kemudian kita coba ulang simulasi. Inilah bentuk dari gelombang sistem jembatan. Di sini kita lihat bahwa dioda jembatan ini dikenal dengan istilah dioda bridge karena penyearah terbentuk dari 4 buah dioda yang disusun sedemikian rupa sehingga pada setiap setengah siklus sinusoidalnya, baik sisi positif maupun sisi negatif akan disearahkan. Kemudian di sini hanya ada 2 buah dioda yang menghantarkan arus pada siklus tegangan AC, sedangkan 2 buah dioda lainnya mempunyai sifat isolator pada saat siklus yang sama. Pada saat siklus positif tegangan AC, arus akan mengalir melalui dioda B menuju beban dan kembali melalui dioda C, atau melalui dioda D2 menuju beban dan kembali melalui dioda D3. Pada saat yang bersamaan, dioda A atau dioda D1 dan D2 dan D4 atau D ya, mengalami reverse bias sehingga tidak ada arus yang akan mengalir atau kedua buah dioda tersebut akan bersifat sebagai isolator. Pada saat siklus negatif, tegangan AC arus akan mengalir melalui dioda D atau dioda D4 menuju beban dan kembali melalui dioda A atau dioda D1. Karena dioda D2 atau B dan dioda D3 atau C akan mengalami reverse bias, maka arus tidak dapat mengalir pada kedua dioda ini. Kedua hal ini terjadi berulang secara terus-menerus hingga mendapatkan tegangan bebannya yang berbentuk gelombang penuh yang sudah disearahkan atau tegangan DC, tegangan searah. Baiklah, hanya inilah percobaan yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.